Lanjut ya, Bapak Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabi rahmah syafi'ul ummah wa balighi nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa ashabahu wa hadhihi ummah marzuqina bisihhati wa salamati wa sa'adati wa rabita fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Purwodadi Simpang, yang terhormat Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN 1 SDN Simpang ya, Purwodadi Simpang, yang luar biasa semangatnya Ibu Sefriati selaku calon guru bergerak SDN Purwodadi Simpang. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang pada pagi hari ini Bapak Ibu hadir di sini dalam rangka membantu berkolaborasi atas salah satu rekan Bapak Ibu, yaitu Ibu Nina Sefriati, dalam rangka menjalani proses pendidikan di program guru penggerak angkatan 9. Sholawat diiringi salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berharap beliau, para sahabat-sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya selalu diangkat derajatnya di sisi Allah, dan kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya hingga yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya Sodri dari Pergua Mataram SDN 1 Taman Jawa. Dalam hal ini peran saya adalah sebagai pendamping dari Bu Tina. Jadi selama program pendidikan 6 bulan ke depan ini saya akan membersamai Bu Tina di dalam praktik di sekolah. Di sini sedikit kami sampaikan bahwa program pendidikan guru penggerak angkatan 9 adalah program Kemendikbudristek yang ditujukan untuk mencetak guru-guru yang mana guru-guru ini akan mendapatkan pendidikan selama 6 bulan, dan ada 3 dalam hal ini CGP ini belajar nantinya bersama sudah dijalani bersama fasilitator, kemudian itu secara daring Bapak Ibu, secara daring bersama fasilitator, kemudian praktek nyata di sekolah masing-masing itu akan bersama pengajar praktik, kemudian pemahaman elaborasi nanti akan bersama instruktur. Jadi Ibu Nina Sefriati selaku calon guru penggerak ini akan belajar di 3 hal bersama fasilitator melalui tatap maya, kemudian bersama instruktur tatap maya pula. Dalam hal ini di tatap maya itu Bu Nina ini akan belajar banyak tentang konsep-konsep yang ada di program pendidikan guru penggerak, sekaligus di sana ada konsep merdeka istilahnya, diawali dengan mulai dari diri, kemudian nantinya sampai aksi nyata. Sedangkan di lapangan itu didampingi oleh pengajar praktik. Dalam hal ini, hari ini Bapak Ibu, saya selaku pendamping dari Bu Nina ini sudah masuk di bulan yang kedua atau pendampingan individu yang kedua. Nah, pada
pendampingan yang kedua ini perlu kami sampaikan bahwa tema yang akan dibahas di pendampingan kedua ini ada empat tema. Tema pertama, diskusi refleksi tentang lingkungan sekolah, dalam hal ini tempat CGP. Kemudian tema yang kedua adalah diskusi tentang refleksi capaian dari CGP selaku dalam hal ini oleh Bu Dina di dalam pembelajaran daring atau tatap maya modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang ketiga adalah diskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi, dan yang keempat adalah diskusi visi sekolah, visi guru penggerak, prakarsa perubahan sekolah. Dan kita Bapak Ibu berkumpul di ruangan ini dalam rangka tema yang keempat. Tema yang ke-1, 2, dan 3 insya Allah nanti setelah diskusi akan dilakukan diskusi bersama CGP. Dan tema yang keempat ini melibatkan kepala sekolah, Bapak Ibu, Dewan Guru. Oleh karena itu kami selaku pengajar praktik sangat luar biasa atas sambutan dari Bapak Ibu yang telah mensupport Bu Dina. Dalam hal ini Bu Dina adalah CGP. Perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu bahwa ada 5 poin penting di dalam diskusi kita di tema keempat ini. Yang pertama adalah perlu kami sampaikan, tujuan diskusi kita adalah setelah Bu Dina ini belajar secara tatap maya dan di modul 1.3 ini ada materi tentang visi guru penggerak dikaitkan dengan visi sekolah tempat Bu Dina mengajar atau menjalankan tugas, maka ini tema yang keempat ini ada materi diskusi tentang cita-cita atau visi keluarga sekolah. Di dalamnya ada kepala sekolah, guru-guru, kemudian tenaga pendidikan. Memang siokianya ini dimasukkan juga sampel siswa, sepertinya seperti itu. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi ya Bapak Ibu. Nah, itu tujuan diskusi kita hari ini. Kemudian yang kedua, acara yang kedua adalah nantinya akan ada kalimat yang belum lengkap atau disebut dengan kalimat rumpang. Kalimat rumpang ini dimaksudkan untuk memandu kita semua untuk mengarahkan bagaimana kita mendapatkan visi-visi atau mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita terkait dengan murid kita ini ke depannya mau seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang kedua nanti Bapak Ibu akan diberikan kalimat-kalimat yang belum lengkap, dan kalimat yang belum lengkap itu akan diisi untuk mengarahkan pemahaman terhadap visi Bapak Ibu terhadap murid di lembaga yang kita cintai ini. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi setelah visi itu dilaksanakan atau dibuat, disimpulkan, di situ ada identifikasi perilaku yang mencerminkan perwujudan dari visi yang dibuat tersebut. Kemudian yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan. Dalam hal ini nanti akan dipandu oleh Dina selaku CGP. Dan yang kelima penutup. Itulah poin-poin penting di dalam diskusi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di dalam proses pendidikan guru penggerak yang Bu Dina jalani, masih tahap jalani, ini bulan yang kedua, diharapkan ini menjadi dasar bagi pengembangan visi sekolah tempat Bu Dina mengajar. Dan proses itu ini termasuk yang akan kita jalani ini adalah diskusi dalam rangka belajar Bu Dina. Dan nantinya Bapak Ibu ini akan terkait dengan visi yang sudah dibuat di sekolah ini. Oleh karena itu
kami sampaikan bahwa diskusi ini dimaksudkan bukan untuk mengubah visi yang sudah ada ya Bapak Ibu, bukan untuk mengubah visi yang sudah ada, tetapi diskusi ini dimaksudkan untuk belajar dari Bu Nina terhadap program pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani, sekaligus di samping itu belajar Bu Nina menjadi refleksi kita bersama. Mudah-mudahan dengan adanya refleksi bersama nantinya ini ketika di tahun-tahun yang akan datang ini akan ada pembaharuan visi sekolah misalkan seperti itu, ini kita semua sudah memiliki gambaran bagaimana membuat visi sekolah yang tidak hanya sebagai slogan semata, tetapi memang berdasarkan mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita bagi anak didik kita, bagaimana mereka di masa yang akan datang. Dan harapan-harapan itu tentu keinginan kita bisa terwujud seperti itu. Mungkin itu pengantar dari saya Bapak Ibu terhadap diskusi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Selanjutnya seluas-luasnya untuk proses pelaksanaan diskusi ini saya serahkan kepada Bu Nina Septriati untuk membantu acara ini sampai dengan selesai. Demikian saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Purwodadi Simpang, Bapak Suwanto SPD SD. Yang saya hormati Bapak Saudri SPDI selaku pengajar praktik, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan sejawat yang terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat ikut serta dalam diskusi hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan sehingga kita hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pendampingan kedua saya untuk menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Pak Manto, Pak Saudri, izinkan saya untuk memimpin diskusi kita pada pagi hari ini dengan materi visi dan prakarsa perubahan SDN Purwodadi Simpang. Baik Bapak Ibu, sebenarnya visi ini, kegiatan yang seperti ini sudah kita lakukan di awal semester kemarin yang dipandu oleh Bu Leli dengan Bu Elis. Kurang lebih seperti itu kegiatan kita nantinya gitu. Tapi tujuannya hari ini kita untuk mendiskusikan kembali. Melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi kita terhadap tujuan pendidikan kita, yaitu berpihak pada murid. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mendiskusikan apakah kita sudah mulai mengimplementasikan visi kita, atau adakah kegiatan yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan visi kita yang telah kita buat ketika awal semester kemarin. Sebelum kita masuk ke kalimat rumpang, saya ingin menjelaskan tentang visi. Dulu ketika kita waktu kecil, kita selalu ditanya oleh orang tua kita, guru kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, jika kita besar nanti kita ingin menjadi seperti apa. Dulu saya ditanya ketika saya besar nanti ingin menjadi apa, saya bilang saya ingin menjadi seorang guru. Jadi harapan dan ucapan saya ketika saya kecil itu adalah suatu tujuan atau impian atau target yang ingin saya capai. Seperti itulah visi. Visi itu adalah tujuan, target, impian kita. Walaupun pada akhirnya terkadang impian atau tujuan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan atau mewujudkan tujuan dan harapan kita. Seperti itulah visi. Visi kita hari ini yang akan kita mulai dengan kalimat rumpang yang sudah saya bagikan kemarin. Kemudian kalimat rumpang ini adalah cita-cita untuk murid. Impian Bapak Ibu guru tentang murid itu ingin menjadi seperti apa. Jadi kalimat rumpang yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa.
Dimulai dari saya ya Bapak Ibu, saya memimpikan murid-murid yang memiliki wawasan global, melek dengan IT karena mereka lahir dari teknologi, jadi mereka harus mampu juga menggunakan teknologi. Saya juga memimpikan anak-anak yang berakhlak, kemudian saya juga memimpikan anak-anak yang beriman, karena mengingat pada masa sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki etika atau sopan karena sudah merasa mampu atau melebihi dari gurunya. Kemudian saya ingin tahu mimpi dari Bapak Ibu guru mengenai murid-muridnya ingin menjadi seperti apa. Boleh dimulai dari Bu Dita, boleh? Ya, boleh. Kepala sekolah itu. Oh ya, boleh Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita di awal tahun itu sudah menyusun suatu misi yang akan kita bawa kemana, kita akan bawa kemana sekolah kita, anak-anak didik kita. Nah, sehingga kita berdiskusi atau bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan kita wujudkan untuk anak-anak kita. Jadi setelah kita berdiskusi merumuskan suatu misi. Nah, kalau yaitu berteman dan berwawasan global. Berteman di sini itu ada suatu singkatan, yaitu berteman, terampil dan mandiri serta berwawasan global. Nah, itu secara umum visi di SDN Purwodadi Simpang. Nah, untuk itu mungkin dalam pengaplikasiannya mungkin selaku CGP mungkin bisa memberikan masukan-masukan agar apa yang menjadi misi di sekolah kita ini dapat terwujud sesuai dengan hasil musyawarah Dewan Guru di SDN Purwodadi Simpang. Nah, mungkin Bapak Ibu Dewan Guru juga bisa memberikan masukan bagaimana kiat kita untuk mencapai tujuan atau mencapai visi misi yang telah kita rumuskan. Mungkin itu saja sebagai arah pembeda. Mungkin Bapak Ibu Dewan Guru dan dibantu oleh Bapak fasilitator atau pendamping untuk bisa memberikan masukan-masukan agar yang memiliki visi di sekolah kita itu dari terwujud. Saja dari waktunya saya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wanto atas mimpi-mimpi dan visi yang telah disampaikan. Semoga kelak ke depan saya dapat membantu Pak Wanto untuk mewujudkan mimpi dan visi Bapak. Baik, kita lanjut lagi, yaitu tentang memimpikan murid kita. Tentunya kita sebagai guru memiliki mimpi-mimpi terhadap murid kita. Nah, saya ingin mendengar mimpi dari Ibu Nita mengenai muridnya ingin menjadi apa atau seperti apa murid yang diinginkan oleh Ibu Nita. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Bahasanya juga boleh, tidak formal juga tidak formal. Saya memimpikan murid-murid yang beriman, religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang murid-murid yang mempunyai berakhlak mulia, murid yang memiliki sopan santun terhadap orang tua, guru dan sesama, dan murid yang bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain, memiliki dan bisa menguasai teknologi dengan baik. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih Bu Nita atas mimpinya, luar biasa sekali. Pak Sodri, mimpi dari Bu Nita. Oke, selanjutnya boleh Bu Siwi untuk mengutarakan mimpinya ingin menjadi seperti apa murid-muridnya.
Pak, menurut saya memimpikan murid-murid yang mungkin kurang lebih jawabannya agak mirip-mirip ya Bu, dengan Bu Ina, dengan tadi yang Pak Wanto dan Bu Ita. Semua guru memimpikan murid yang religius, murid yang kreatif, murid yang sopan santun, mungkin sopan santun terhadap guru, terhadap sesama teman juga, dan juga murid yang saling menghormati. Dan adab, mungkin yang adab harus di atas ilmu. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Siwi yang telah menyampaikan mimpinya mengenai murid yang didambakan oleh Bu Siwi. Saya simpulkan saja ya Bapak Ibu bahwa mimpi murid yang dimimpikan oleh Bu Siwi dan Bu Nita kurang lebih adalah memimpikan murid yang religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sopan santun kepada orang tua, guru dan sesamanya, berbudi pekerti yang luhur, memiliki jiwa yang mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan dapat bekerja sama dengan orang lain, kemudian juga dapat mengaplikasikan atau menggunakan teknologi sesuai dengan life skill abad 21. Kemudian kalimat rumpang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, saya mulai dari diri saya dulu, bahwa saya percaya murid-murid saya mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Kemudian saya juga percaya bahwa murid saya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda juga. Saya juga percaya bahwa murid saya mempunyai sifat yang berbeda-beda juga. Kemudian saya juga ingin mendengarkan dari Bu Indri mungkin bahwa Bu Indri ini percaya bahwa murid itu seperti apa. Baik, saya bahwa setiap murid itu mempunyai bakat sendiri, karakter sendiri, dan pasti punya cita-cita yang berbeda-beda pula. Terutama dalam belajar ya Bina, mereka punya kemampuan sendiri, punya cara sendiri dalam menyelesaikan masalah yang ada di setiap pelajaran. Meskipun cara mereka beda, tapi mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan dengan cara mereka sendiri. Dan saya yakin mereka juga mereka punya keinginan yang berbeda pula. Dan saya sangat menghargai itu, dan saya selalu membantu mereka untuk memotivasi mereka untuk terus belajar sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan bakat mereka. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Indri. Iya, kurang lebih sama ya Bapak Ibu, bahwa kita percaya bahwa murid kita ini memiliki bakat, kemudian minat, potensi, karakter yang berbeda-beda. Karena mereka lahir dari keluarga yang berbeda-beda, kemudian dari suku yang berbeda-beda, kemudian dari lingkungan yang berbeda-beda. Mereka disatukan menjadi satu di sekolah kita. Jadi tugas kita seorang guru adalah mengetahui karakter mereka yang berbeda-beda tersebut menjadi satu. Kemudian kalimat rumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan, yang saya lihat adalah sepertinya mengutamakan tentang akhlak dan beriman ya Bapak Ibu, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan agama yang telah kita lakukan. Menurut Bu Ros, di sekolah kita mengutamakan tentang apa Bu? Ini ya? Iya boleh Bu. Kalau menurut saya, bahwa di sekolah kita itu lebih mengutamakan kepada siswa, pada anak kita. Karena walaupun bagaimanapun pinternya seorang guru, itu memang harus kita mengutamakan siswa kita terlebih dahulu. Kita harus tahu bakat siswa itu apa,
Karena setiap siswa tentunya memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Jadi tugas guru adalah kita menyatukan, walaupun itu bakat dan kemampuan berbeda, kita bisa menjadikan satu visi atau misi itu tadi menjadi satu tujuan, dan itu yang bisa bermanfaat bagi siswa untuk di kemudian hari. Karena apa? Karena terbentuknya watak itu adalah dari sekolah dasar ini. Kalau menurut saya itu dari dasar, kalau sudah dibentuk watak yang baik, maka akan tertanam di jiwa anak tersebut menjadi jiwa anak yang baik untuk selanjutnya. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu Ros atas penyampaiannya mengenai sekolah mengutamakan tentang apa. Kemudian kalimat selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa dimulai dari saya ya Bapak Ibu. Kalau saya lihat di kelas saya, murid saya itu lebih ke melek IT. Jadi mereka sadar betul bahwa mereka itu memang lahir dari teknologi. Mereka lahir teknologi sudah canggih. Jadi apa-apa mereka sudah tahu tentang teknologi. Jadi murid-murid saya lebih ke teknologi, lebih IT-nya lebih bagus daripada saya mungkin. Jadi saya menyadari bahwa di kelas saya harus perlu banyak menggunakan IT karena mereka sudah mulai mengetahui IT. Kalau menurut Pak Dea, coba murid sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu apa? Ya, baik. Kalau dari Pak Dea, benar, kita lahir dengan anak sudah beda. Di zaman kita dengan zaman sekarang. Dulu di zaman Pak Dea itu ini ngetop ini nggak ada, ya, pembelajaran live itu tidak ada. Jadi jelas, yang sekarang seorang guru harus mengenal, memahami apa di zaman anak kita sekarang. Dulu di zaman corona itu pembelajaran kita itu harus dari rumah, daring, tidak boleh. Kalau tidak daring, ya tidak terjadi pembelajaran. Oleh karena itu, IT itu yang di Sabang sampai ke Merauke sudah bisa. Bu Nina di sini bisa, sudah live di sana. Kita kumpul di sini pembelajaran sudah SD lain, yang di provinsi lain sudah. Oleh karena itu, anak yang sekarang juga kita berkewajiban memperkenalkan, memfasilitasi, dan benar anak itu mengerti supaya apa keberhasilan itu terjadi. Jadi anak di zaman sekarang di abad 21 itu iptek itu harus dimiliki, harus paham. Lewat HP juga sudah bisa terbantu antara kita guru dengan siswa. Oleh karena itu saya setuju dengan hal itu. Penanaman itu, pengenalan itu, dan penguasaan itu sudah harus di anak kita sekarang, yang lahir di era sekarang, sudah seharusnya dan sudah waktunya menguasai teknologi. Baik, terima kasih Pak Nadea. Iya, memang benar sekali Pak Nadea bahwa anak-anak yang sekarang kita hadapi adalah nantinya yang akan menguasai teknologi pada masa depan nanti. Jadi kita tidak bisa mengelak dari itu bahwa anak-anak kita sudah canggih, sudah mengetahui teknologi, semua serba digital. Jadi memang teknologi itu tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran kita. Baik. Cuma ada tadi nilai. Ya. Sisi negatifnya tadi belum saya sampaikan. Seorang guru sekarang harus juga menyampaikan apa kelebihan dan kelemahan.
kasus demi kasus sekarang anak itu anak sekolah ala SD sekarang lewat dia internet itu Bisa dia melihat melihat, semuanya. dia memperlakukan, dia mencontohkan yang belum pada umurnya. Anak di kamar nggak tahu kita. Oleh karena itu kita guru harus benar-benar menyampaikan sisi positif dan sisi negatif. Tidak boleh lagi kita menghindari ini. Kita guru harus, siswa juga sudah harus. Namun seorang guru harus menanamkan nilai-nilai religinya juga harus kita sampaikan supaya terbentuk. Karena anak pintar kalau tidak ada etika berkarakter nanti bias di luar, bahaya. Keberhasilan itu tidak akan tuntas. Pintar dia, tapi nanti di sana bahaya. Itu ya. Jadi sisi negatifnya harus kita tanamkan, kita sampaikan kepada siswa kita agar menjaga benar. Jadi, Ya baik, terima kasih Pak Nadia. Sepertinya sudah terlihat ya Pak Sodri, baru di kalimat rumpang yang ketiga ini sudah terlihat nampak bahwa yang diinginkan oleh guru-guru kami ini antara teknologi dan etika, kemudian karakter, itu sudah mulai nampak baru rumpang yang ketiga. Sekarang kita lanjut lagi ke rumpang yang keempat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah ini kita sebagai guru Bapak Ibu. Dimulai dari saya lagi bahwa saya yakin sebagai guru karena saya lahir di tahun 90-an, saya juga sudah mulai IT. Kemudian saya yakin untuk dapat menuntun anak-anak mempelajari IT atau teknologi ke arah yang lebih positif. Saya ingin mendengar lagi dari Bu Nita, boleh, bahwa Bu Nita yakin sebagai guru yakin untuk apa nih ke anak-anak? Yakin dapat apa? Menuntun anak seperti apa? Saya dan guru lain di sini yakin bahwa kami bisa menuntun dan membimbing anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berpihak pada anak, terus bisa membimbing anak membimbingnya ke kodrat alam dan kodrat zaman yang sekarang agar murid-murid kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Nita ya, karena di sekolah kami sudah mempelajari PMM Pak. Jadi di modul 1 ada Ki Hajar Dewantoro. Jadi guru kami sudah paham bahwa proses tujuan pendidikan itu adalah berpihak pada murid, menghamba pada murid, dan melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat karakteristiknya, zaman itu adalah yang sama mereka belajar di sekolah itu seperti apa. Kemudian kalimat rumpang yang selanjutnya adalah kita dan warga di sekolah paham bahwa dimulai lagi dari saya bahwa anak-anak murid itu memiliki bakat, kemudian sudah hidup di zaman teknologi tadi, maka kami pun juga harus dapat mengembangkan diri kami, dapat mengarahkan anak-anak ke lebih positif lagi. Mungkin Bu Siwi bisa mengungkapkan kita sebagai guru ini di sekolah ini paham bahwa apa anak-anak ini atau Bu Siwi ini. Meneruskan dari pertanyaan Bu Ina tadi, saya paham di sini murid itu punya karakter yang berbeda-beda Pak. Minatnya juga berbeda-beda. Jadi tidak semua anak mungkin dari 10 mata pelajaran semuanya pintar matematika. Mungkin ada yang pintar matematika tapi tidak atau susah menguasai di pelajaran IPAS. Jadi tugas guru kita mengoptimalkan bakat yang dimiliki siswa dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Terima kasih. Iya, benar sekali Bu Siwi bahwa anak-anak itu memiliki bakat dan minat, kemudian karakter, kemudian potensinya masing-masing. Maka tugas kita harus dapat menyesuaikan dengan karakteristik anak-anak itu. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan mengasesmen diagnostik ya. Kalau sekarang
Jadi kita dapat mengetahui anak itu lebih minat kemana, anak ini lebih pintar kemana, anak ini perlu apa yang kita tingkatkan lagi. Nah, Pak Saudri, kalimat rumpang telah diselesaikan oleh Bapak Ibu guru yang hebat ini, dan saya yakin bahwa ini sebenarnya sudah terlihat dari tadi visi-visinya, karena pernah kita lakukan ini, jadi sudah tidak asing lagi Pak Saudri. Bahwa dapat saya simpulkan bahwa dari kalimat rumpang tersebut adalah harapan Bapak Ibu gurunya adalah agar seluruh murid yang menjadi didikan guru-gurunya dapat menjadi murid yang religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sopan santun kepada orang tua, guru, dan sesama, berbudi pekerti yang luhur, memiliki jiwa yang mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan dapat berkolaborasi dengan orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dan menguasai teknologi seperti yang tadi kita telah jelaskan bahwa anak-anak kita yang sekarang ini lahir dari teknologi, maka mereka juga harus dapat menguasai teknologi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga dengan memiliki karakter tersebut mereka dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara dengan baik. Nah, sebelum kita menyimpulkan visi tersebut, ada satu puisi dari Bapak Soekarno yang akan saya putarkan. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar India bergelora membaling di pantai Riau Timur. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang berwarna menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Semeru, Merbabu, Tangkuban Perahu, Gunung dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari barat, bukan lagi lagu barat yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Poesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Poesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan nyanyi di pohon, angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Iya, sayang sekali ya Bapak Ibu tidak bisa mendengarkan secara langsung suara dari puisi dari Bapak Soekarno. Dan saya akan ceritakan sedikit tentang puisi yang telah dibacakan oleh Bapak Soekarno tadi. Aku melihat Indonesia itu
Ya, bahwa pada inti dari atau makna dari puisi yang telah dibuat oleh Bapak Insinyur Soekarno itu, aku melihat Indonesia, menceritakan bahwa Indonesia itu mempunyai beragam-ragam pulau, beragam-ragam kelebihan dan kekurangan. Tetapi beliau tidak melihat kekurangan, tidak melihat kelebihan tersebut sendiri-sendiri. Dia melihat satu mimpi, yaitu mimpi untuk Indonesia agar dapat bisa tentram dan dapat bisa damai. Jadi intinya adalah dari puisi ini, satu sekolah itu mempunyai banyak mimpi. Setiap guru punya banyak mimpi, semua guru dapat mempunyai harapan dan tujuan. Tapi bagaimana kita menyatukan mimpi tersebut menjadi satu visi agar dapat yang nantinya adalah mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Itu adalah inti dari puisi yang dibacakan atau karya dari Bapak Insinyur Soekarno tadi. Tetapi mohon maaf karena tidak bisa diputar dan tidak bisa didengarkan secara langsung oleh Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya adalah kita menyimpulkan dari kesimpulan kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu isi tersebut menjadi satu visi. Ya, dari kalimat rumpang yang tadi itu adalah ternyata masih sama Bapak, satu sama dengan visi kita yang awal kita buat bersama oleh Bu Eli dengan Bu Elis. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, atau kita singkat berteman, dan berwawasan global. Dari kalimat-kalimat rumpang tersebut Bapak Saudari, ternyata visinya masih sama karena sudah pernah kami lakukan ini, jadi masih tetap sama tujuan dan mimpi kita tidak berubah dari awal semester sampai sekarang. Harapannya kita dapat melaksanakan visi tersebut dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah karena visi kita telah sama, maka saya akan lanjut ke poin yang F. Yang F Pak, yang G. Bagaimana inisiatif, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Jadi harapan Bapak, Ibu, guru itu ingin seperti apa gurunya atau muridnya atau kepala sekolahnya yang mencerminkan visi tersebut. Dimulai dari visi yang beriman tadi. Bu Nita bisa mengungkapkan kira-kira seperti apa nih cerminan dari beriman yang harus dilakukan oleh guru atau murid kita. Kira-kira ketika beriman itu sudah tercapai, seperti apa? Ya, saya guru melakukan kebiasaan 5S, terus guru dan murid melakukan sholat berjamaah di sekolah. Guru dan murid juga dia melakukan infak dan bisa mengaji di setiap hari Jumat. Yaitu bisa kita mencerminkan beribadah terlaksana. Sudah terlaksana. Iya. Kalau kita pulang sekolah, setiap pulang sekolah kita melaksanakan sholat berjamaah. Setiap Jumat kita melaksanakan ngaji setelah selesai. Ya, begitu menurut saya. Iya, terima kasih Bu Nita. Ya, jadi Pak Sodri, bahwa visi kami yang beriman sudah terlaksana di sekolah yang dapat kita lihat dari perilaku gurunya yang melakukan pembiasaan 5S, di mana ketika pagi hari ibu guru dan bapak gurunya menyambut anak-anak murid dengan di depan pagar, kemudian juga selalu melakukan senyum, sapa kepada anak-anak murid. Kemudian juga guru dan murid bersama-sama melakukan kegiatan sholat berjamaah Pak Sodri, yaitu sholat zuhur, terkadang juga sholat duha juga dilaksanakan di sekolah kami. Kemudian guru dan murid juga melakukan kegiatan infak dan mengaji di setiap hari Jumat, serta kami juga sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi visi beriman ternyata sudah kami laksanakan di sekolah ini. Kemudian boleh Pak. Untuk mencapai visi khususnya beriman, saya selaku kepala sekolah itu sudah memberikan ruang yang seluasnya, misalnya sudah mengajukan untuk kegiatan selain yang sudah disebutkan tadi, ada kegiatan ekskul, ya, kemudian juga kami selalu berusaha memperingati hari-hari besar
Islam. Nah, seperti kita mengundang Ustaz untuk mengadakan tausiah di sekolah kita yang diikuti oleh seluruh dewan guru dan siswa. Nah, selain itu juga kadang-kadang untuk membagikan motivasi siswa, ya, dan tidak itu juga memberikan memberikan sarana agar anak-anak itu mempunyai jiwa religius kita, agar anak-anak itu maksud belajar seni, tapi seni itu yang berhubungan dengan religius keagamaan. Misalnya kita menyediakan hadroh, nah itu agar anak-anak itu mau belajar dengan senang, khususnya berhubungan dengan religius. Ya baik, terima kasih Pak Suwanto atas tambahannya. Ya benar sekali Pak, tadi merupakan hadroh kegiatan ekskul yang sudah kami jalani yang berkaitan dengan beriman. Kemudian perilaku apa yang sudah nampak Bapak Ibu Guru di sekolah kita mengenai visi kita yang tadi itu visi terampil, cerdas, dan mandiri. Kira-kira Bu Indri ingin menyampaikan apa nih perilaku Bu Indri yang sudah Bu Indri lakukan untuk mencapai visi terampil, cerdas, mandiri tersebut. Baik, ini di kelas saya ya Pak, boleh di kelas saya di kelas 10. Yang pasti saya sudah selalu memberikan kenyamanan di kelas, membuat kelas menjadi menyenangkan bagi saya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran supaya mereka lebih lebih senang untuk belajar. Sebelum belajar ini sudah senang terlebih dahulu dengan saya membuat sebelum belajar itu pasti melakukan game-game kecil biar mereka termotivasi juga antusias untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian mungkin seperti mengajarkan anak untuk disiplin seperti berangkat tepat waktu. Kemudian salah satunya melepas sepatu sebelum masuk kelas supaya kelas itu tetap bersih seperti itu. Oke, itu contoh-contoh kecil yang saya lakukan. Ya Bapak Ibu, bahwa sebenarnya untuk mewujudkan visi ini ternyata saya juga baru tahu dari pendidikan guru penggerak ini bahwa ada banyak sekali kegiatan untuk mencapai satu visi. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, ada tahap-tahapnya ternyata, dan saya baru mengetahui ketika mengikuti guru penggerak ini. Ada pendekatan inquiry apresiatif, kemudian kita juga harus menggunakan atap. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, harus benar-benar kita lakukan dengan sesuai dengan yang prosedur yang sudah ada. Kemudian kita telah masuk ke diskusi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu adakah visi kita kan tadi adalah berteman dan berwawasan global. Adakah pendapat atau ide Bapak Ibu yang dapat kita tambahkan dari visi tersebut? Apakah cukup semua yang berteman dan berwawasan global itu sudah mewakili mimpi Bapak Ibu guru semua? Kayaknya selama ini cukup kayaknya ya untuk sementara ini. Iya, benar sekali Bu Ras, bahwa visi ke sekolah kita berteman dan berwawasan global itu telah mewakili semua mimpi-mimpi kita. Karena kita memang benar-benar ditanya kemarin kan ya Bapak Ibu bahwa ingin menjadi apa sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah mungkin pertanyaan terakhir, apa kolaborasi yang dapat Bapak Ibu guru lakukan dengan orang tua atau dengan guru untuk mencapai visi tersebut? Bu Indri bisa kolaborasi apa yang Bu Indri lakukan dengan orang tua untuk mencapai tujuan tersebut? Misalnya P5 nih, Bu Indri kolaborasinya seperti apa dengan orang tua? Kembali kelas kami kelas 2 ya terus kami masih proses melaksanakan P5 atau proyek P5 kelas 2 itu tentang menanam sayuran. Nah, kolaborasi kami dengan wali murid itu kan ini salah satunya kami punya paguyuban Pak. Ya, jadi kami paguyuban dengan wali murid
berhubungan dengan tentunya dengan korelasi atau keterkaitan antara visi yang sudah dibuat dengan implementasi yang dilaksanakan, yang tadinya sudah bagaimana guru-guru di SDN Purwodadi Simpang ini melakukan program-programnya demi untuk mewujudkan mimpi-mimpi tadi, yang mana memang target kita di kurikulum Merdeka dan di dalam pendidikan guru penggerak ini lebih fokus kepada pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yang mana murid yang menjadi fokus, murid seperti itu. Luar biasa keterkaitan tadi. Guru sudah menyampaikan program untuk mewujudkan mimpi, kemudian tadi terjadi kolaborasi antar guru, pihak sekolah dengan orang tua yang disampaikan oleh ibu, ya. Lupa saya namanya Bu. Iya. Melalui paguyuban, dan itu semua dalam rangka untuk mewujudkan visi sekolah di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam mewujudkan visi sekolah tadi yang sudah kita bahas bersama ini, mudah-mudahan bisa menjadi refleksi bagi kita, khususnya bagi Ibu Nina, bahwa di dalam program pendidikan guru penggerak itu di modul 1.1 adalah berkenaan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bagaimana mendidik anak, bagaimana menuntut anak mencapai kebahagiaan yang seluas-luasnya, yang setinggi-tingginya untuk mencapai kebahagiaan baik selaku pribadi maupun nantinya ke depannya sebagai anggota masyarakat di modul 1.1. Kemudian Bu Nina di modul 1.2 ini sudah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, yang mana tadi kebetulan sekolah SDN Purwodadi Simpang ini sudah masuk ke dalam sekolah penggerak yang di dalamnya sudah memuat penerapan kurikulum Merdeka secara full, ya Bu Nina, secara full. Artinya di dalam program sekolah penggerak itu sendiri sebenarnya nilai-nilai guru penggerak itu sudah ada di sekolah penggerak. Tinggal lagi ini secara individu lebih dikembangkan lagi dalam hal ini dari Bu Nina sendiri. Kemudian di modul 1.3 itu visi dan prakarsa perubahan, dan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 ini dalam rangka untuk mewujudkan visi Bu Nina selaku calon guru penggerak agar visi lembaga ini ke depannya ini bisa terwujud. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Nina, semua ini belum apa-apa bagi kita, karena di apalagi yang baru berjalan 2 bulan ini. Nanti penerapan yang paling penting adalah setelah program pendidikan guru penggerak ini, itulah yang paling nyata, karena proses yang sedang Bu Nina jalani adalah baru sebatas pengenalan, pemahaman, penerapan, dan waktunya itu 6 bulan. Dan waktu yang 6 bulan itu tidak serta-merta itu akan memproduk atau menghasilkan murid yang betul-betul sesuai dengan impian kita, sesuai dengan mimpi-mimpi kita. Tetapi yang paling penting adalah nantinya setelah pendidikan ini 6 bulan ke depan, melalui mungkin sudah dipelajari oleh Bu Nina di dalam modul 1.3 itu tentang inquiry apresiatif. Bagaimana seorang guru penggerak itu dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, sering melihat sudah sejauh mana apa yang sudah saya terapkan, kekurangan apa saja, kemudian praktek baik apa saja yang perlu saya tularkan, dan nilai-nilai ini nanti ini akan bisa terwujud di dalam ketika kita memerankan diri sebagai
ini bisa dilakukan kalau terpola, terprogram, terencana. Untuk itu program yang terencana ini tentunya dengan menggunakan pendekatan inquiry, apresiatif, dan baja yang tentu nanti seperti yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa profil pelajar Pancasila ini nantinya dapat terwujud. Terima kasih Bapak Ibu, waktu yang sudah berjalan tidak terasa dan luar biasa diskusi kita. Mudah-mudahan di samping ini sebagai belajar dari UNINA di dalam program ini, tetapi juga sebagai refleksi dari kita bersama. Baik dari saya selaku pengajar praktik, banyak hal-hal yang saya dapatkan hari ini, terus terang Bapak Ibu, yang memang keunikannya ini berbeda dengan di tempat kami, di tempat sekolah-sekolah lain, dan saya banyak belajar dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan di hari ini dapat menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita, yang tidak hanya diukur dengan nominal atau berupa uang, tapi yang paling penting adalah ini adalah amal soleh kita bersama dan dalam rangka mewujudkan ilmu yang bermanfaat dengan ke depan. Terima kasih, mungkin itu penguatan sedikit dari saya. Selanjutnya